Salah satu penyebab kematian adalah penyakit jantung. Dan salah satu penyebab penyakit jantung adalah obesitas. Dan salah satu penyebab obesitas adalah junk food. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, saat kita membeli junk food dan disitu tidak ditulis junk food menyebabkan penyakit jantung, obesitas, dan lain-lain. Why not? Halo bro, sebelum saya memulai video ini, saya ingin mengatakan kepada kalian, anggap saja apa yang saya katakan di sini adalah hayalan saya saja, oke? Supaya orang-orang yang kalian tahu sendirilah, sebelum mereka menonton video ini sampai habis, kadang-kadang mereka suka ngomel-ngomel karena PDW gitu kan. Dan saya yakin setelah kalian menonton video ini, pasti bakalan banyak sekali yang tidak setuju. Tapi kembali lagi itu kepada diri kita masing-masing. Karena ini adalah suatu pilihan. Dan di video ini saya hanya ingin menjawab pertanyaan kalian. Bagi kalian yang masih bertanya-tanya, bahaya manakah rokok atau vape? Sebenarnya pertanyaan ini terlalu tajam ya. Kenapa pertanyaannya bukan merokok itu berbahaya atau tidak? Karena sudah pasti kita semua tahu bahwa merokok itu berbahaya. Tahu dari mana? Tahu dari orang tua, tahu dari dokter, tahu dari berita-berita, dan lain-lain. Tapi tahukah Anda, perokok itu akan terhindar dari penyakit Alzheimer? Pasti kalian banyak yang tidak tahu ya kan? Jika kita sakit paru-paru dan kita pergi ke dokter, pasti dokter akan bertanya kepada kalian, Anda merokok atau tidak? Dan kalau kalian bilang iya, pasti dokter akan bilang itu dia penyebabnya. Tapi kalau kalian kena kanker paru-paru dan kalian pergi ke dokter dan dokter bertanya apakah Anda merokok dan kalian menjawab tidak, kira-kira dokter akan menjawab apa? Dokter akan mengatakan banyak penyebabnya, banyak faktor. Saya punya teman dan ayahnya meninggal karena kanker paru-paru. Dan ayahnya tidak pernah memegang rokok sama sekali. Pasti kalian berpikir mungkin perokok pasif. No, bahayakah perokok pasif? Kalau saya bilang tidak. Saya pernah membaca artikel dunia yang mengatakan second hand smoker itu tidak berbahaya. Tapi kenapa sampai sekarang itu masih dikatakan berbahaya? Well, I don't know. Tapi saya tidak mengatakan artikel itu benar. Dan di sini ada dua macam artikel. Yang satu mengatakan berbahaya dan yang satu mengatakan tidak berbahaya. Bahkan ada artikel yang mengatakan bahwa merokok tidak bahaya dan yang lain mengatakan berbahaya. Sangat banyak sekali artikel yang berbeda pendapat. Dan asal kalian tahu, artikel-artikel ini berdasarkan riset dari laboratorium. Tetapi kenapa tidak populer? Karena rokok harus dikatakan berbahaya. Perokok yang terkena kanker paru-paru itu jumlahnya 25% dari perokok itu sendiri. Artinya 75% perokok itu tidak terkena kanker paru-paru. Dan yang dulunya merokok dan sudah berhenti, katanya 15% terkena kanker paru-paru. Artinya ada 85% bekas perokok yang tidak terkena kanker paru-paru. Kalau dilihat dari statistiknya, 75% perokok tidak terkena kanker paru-paru. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan bahwa rokok menyebabkan kanker paru-paru. Karena ada persentase besar yang menunjukkan bahwa perokok itu tidak menyebabkan kanker paru-paru. Dan ada juga yang seperti artikel tadi bilang, perokok bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Jadi ada garis positif dan ada garis negatifnya. Tapi di mana-mana yang besar adalah garis negatifnya. Itu sangat normal. Tahukah kalian apa yang lebih berbahaya dari rokok? No, bukan vape. Yang lebih berbahaya adalah asap knalpot kendaraan yang ada di jalan. Kenapa? Karena mengandung karsinogenik yang dapat menyebabkan
kanker paru-paru, gangguan jantung, sampai gangguan otak. Tapi kenapa saat kita beli mobil, motor, bahkan saat kita beli bensin, itu tidak ditulis membeli bensin dapat menyebabkan kanker serangan jantung dan gangguan kehamilan? Kenapa tidak? Kenapa mereka hanya menulis itu di rokok saja? Mungkin saja biasanya hal-hal yang dilarang itu adalah hal-hal yang paling banyak dicari oleh orang-orang. Sebenarnya gampang saja. Kalau memang rokok ini membunuh orang, pemerintah hanya perlu men-stop rokok untuk dijual di Indonesia. Gampang kan? Oh, tapi kenyataannya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena rokok memberikan pajak terbesar di negeri ini. Artinya mendapatkan uang dari rokok, dan rokok membunuh masyarakat. Ini berarti mendapatkan uang dengan cara membunuh masyarakatnya sendiri. Ya terserah kalian lah ya mau berpikir seperti apa. Dan ingat, saya tidak mengajarkan kalian untuk merokok, oke? Kembali ke pertanyaan yang tadi, bahaya manakah rokok atau vape? Rokok itu mengandung nikotin, vape juga mengandung nikotin. Jadi buat kalian yang belum terlanjur merokok atau belum terlanjur nge-vape, saya sarankan untuk jangan. Jadi kalau ditanya rokok itu berbahaya atau tidak, saya akan menjawab I don't know, saya tidak tahu. Apakah vape berbahaya? Saya tidak tahu. Anggap saja semua berbahaya, oke? Bahkan asap knalpot pun berbahaya. Makanan yang kalian makan itu juga berbahaya. Apakah kalian tahu vitamin C yang kalian makan itu juga berbahaya? Coba kalian searching di Google kalau kalian ingin tahu bahayanya vitamin yang kalian konsumsi dari penyakit saraf dan lain-lain. Jadi intinya adalah apapun yang kalian masukkan ke dalam tubuh, selain itu makanan sehat organik, itu semua ada efek sampingnya, apapun itu. Jadi kalau kalian belum merokok atau kalian belum nge-vape, lebih baik jangan. Tapi buat kalian yang sudah terlanjur merokok atau yang sudah terlanjur nge-vape dan kalian bertanya apakah ini berbahaya, saya tidak mau menjudge kalian, oke? Yang penting kalian tidak narkoba. Karena narkoba tidak hanya mengandung nikotin, tetapi mengandung zat-zat yang dapat merusak bahkan membunuh kalian. So, pasti banyak orang yang bingung dengan pendapat saya di video kali ini. Tapi itu semua kembali kepada diri kalian masing-masing, karena saya yakin kalian pasti tahu mana yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Oh iya, kemarin ada yang tanya kepada saya, "Bro, badannya bagus, kok ngerokok? Nggak sayang sama badannya?" Dan saya jawab, "Kamu ngerokok?" "Enggak, situ nggak ngerokok, kok badannya jelek?"